Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات الصائمون والصائمات, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana kita pada sore hari yang berbahagia ini bisa kumpul di salah satu tempat yang Allah sukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha." Tempat-tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Perkumpulan kita kali ini di tempat yang berkah, di bulan yang berkah, dan semoga waktu ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kita adalah amalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kehadiran kita ke masjid kali ini bukan hanya untuk menyantap hidangan berbuka nanti, namun untuk sesuatu yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lamu ayyuhal jamaah, ketahuilah wahai kaum muslimin dan kaum muslimat semua, keimanan kita tidak akan pernah sempurna sampai kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita sebagai seorang muslim ataupun wanita muslimah tidak akan pernah sempurna. Sampai kapan? Sampai betul-betul mencintai Nabi Muhammad, mencintai syariatnya, mencintai agama yang dibawa oleh beliau. Saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang muslim dan muslimah untuk berpuasa, maka kalau ia betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, maka ia harus mengikuti syariatnya berpuasa. Karena berpuasa Ramadan merupakan rukun iman atau rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Seorang muslim dan muslimah yang tidak berpuasa, sungguh ia telah melalaikan rukun iman, rukun Islam yang keempat. Maka kalau ia tidak berpuasa karena meyakini puasa tidak wajib, kafir. Kalau ia tidak berpuasa karena malas-malasan, karena tidak mau, maka ia telah melakukan dosa besar, wajib kepadanya atau wajib atasnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema yang cukup penting bagi kita semua, hadiah terindah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Antum kalau dapat hadiah mau enggak jamaah sekalian?
Tak kasih hadiah mau. Kalau yang memberikan hadiah itu pencipta manusia, pemilik alam semesta, apakah kita tidak mau jamaah sekalian? Rugi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi semuanya. Ingin memberikan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, manusia secara umum di bulan Ramadan hadiah yang paling indah. Apa itu jamaah sekalian? Dikabulkannya doa-doa kita. Di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Di antara keberkahan di bulan Ramadan ini jamaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala menerima doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Banyak di antara kita lupa dan lalai. Ternyata orang yang sedang berpuasa dengan kondisi yang sadar mendapati 2 waktu yang doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain bulan Ramadan mungkin ia tidur. Atau mungkin ia tidak berpuasa. Tetapi khusus bulan Ramadan umat Islam tentunya diwajibkan untuk berpuasa dan mereka disunahkan untuk sahur. Disunahkan pula untuk berbuka puasa. Ternyata jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik ini semua. Bahwa 2 waktu ini di saat kita menyantap makanan sahur, di saat kita menyantap hidangan berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita diterima olehnya. Dalam hadis yang sahih, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthil lail akhir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, zat yang maha suci, turun ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi. Langit ada berapa lapis sama sekalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 lapis. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tepatnya hina yabqa thuluthil lail akhir, ketika 1/3 malam terakhir. Yang ajaib jamaah sekalian, insya Allah kita yang berpuasa ini sahur bangun 3:30 atau jam 4. Apalagi yang wanita, ibu-ibu. Suaminya mungkin masih ngeletak tidur, ibu-ibu sudah siap. Ibu-ibu sudah memasak. Saat Allah Subhanahu wa taala turun di 1/3 malam terakhir itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? Qal yaqul man yad'uni fa astajib lahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku di waktu tersebut, maka akan aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala zat yang memerintahkan kita untuk berdoa. Dan Allah pula yang menjamin bahwa doa yang diangkat di waktu tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu 1/3 malam terakhir, maka akan aku ijabahi. Yang pertama, wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Minta apa Ustaz? Minta mobil, minta motor, minta istri yang cantik jelita, apapun permintaannya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Kalau antum minta sama anak tidak bisa menjawabnya. Tapi ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala min fauqi sab'i samawat.
Yang ketiga jamaah sekalian, wa man yastaghfiruni fa'aghfirahu au fa'aghfiru lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni dosa-dosanya. Kapan jamaah sekalian? Kapan? Kapan waktu tersebut? Sepertiga malam terakhir. Kan di bulan Ramadan ini kebanyakan kita sudah bangun. Jam 4 sudah bangun. Setengah 4 sudah bangun. Iya apa tidak? Untuk apa? Untuk sahur? Ya. Kalau kita hanya menyantap makanan sahur saja, ya ini kita hanya menjalani sunnah Nabi. Karena Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya makan-makan sahur itu mendatangkan berkah. Betul, ada berkahnya. Berkahnya apa? Perut kita akan kuat menahan lapar dan dahaga. Tapi kalau kita cuman hanya makan sahur tok, bangun jam 4 makan sahur, makan korma 3 biji, tidur lagi, eman wallah jamaah sekalian. Rugi. Karena di waktu tersebut bisa jadi doa kita akan dikabulkan, permintaan kita akan diterima, akan diberikan kepada kita. Dan permintaan maaf kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz bangunnya jam 4, Ustadz. Jam 4 tidak jadi masalah. Bangun setengah 4, terserah. Jangan antum buka televisi. Jangan antum buka HP WhatsApp yang tadi malam yang belum saya baca apa. Jangan. Stop. Kalau antum palingkan waktu yang hebat ini dengan aktivitas membuka HP, menonton televisi. Wallah jamaah sekalian, rugi kita. Angkat tangan. Istri memasak, wahai istriku tercinta, masakannya apa? Masakannya enak insya Allah. Ya sudah, saya tunggu. Apa yang kita lakukan? Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak. Hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, Rabb kami, itu sedang turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadirkan keyakinan semacam ini. Paham jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham ya? Jadi di saat sahur ini adalah waktu yang sangat hebat. Oleh karena itu Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu di waktu sahur apa yang mereka lakukan? Beristighfar, meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kalau para sahabat Nabi yang pasti dosanya lebih sedikit daripada kita, maka kita sebagai seorang muslim yang sudah menumpuk sekian banyak dosa besar, dosa-dosa yang kecil apalagi, maka kita perlu memperhatikan waktu yang sangat hebat ini. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Kapan sih akhirnya? Ya akhirnya waktu azan subuh. Oleh karena itu dalam riwayat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memiliki pelayan yang bernama Nafi. Siapa pelayannya? Nafi. Abdullah bin Umar kalau sholat malam, setelah selesai sholat malam 2 rakaat, bertanya kepada pelayannya, wahai pelayan, wahai Nafi, sekarang sudah masuk waktu sahur belum? Kalau dulu belum ada jam sama sekalian. Jam tangan belum ada, jam beker apa lagi? Belum ada. Jadi melihat cakrawala langit. Sudah waktu sahur belum? Belum, wahai Abdullah. Apa yang dilakukan? Lanjut lagi sholat 2 rakaat. Sholat lagi. Selesai sholat 2 rakaat. Tanya lagi. Kalau sekarang sudah masuk belum? Sudah, wahai Abdullah. Apa yang ia lakukan? Ditinggalkan sholatnya. Langsung memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cermin dari para sahabat Nabi. Mereka meskipun dididik oleh Rasulullah SAW langsung dari sumber nubuah Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mungkin dosa mereka itu sedikit, tapi mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jemaah sekalian, Dek, istriku jam berapa? Jam 4. Oh nantilah, nunggu sebentar.
Di antara kita ada yang pegang HP dan televisi. Untuk ummahat, perhatikan wahai ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda sedang melayani suami Anda dan anak-anak Anda untuk menghadirkan makanan sahur yang enak, tangan sambil memasak, tangan kiri jangan menggunakan HP. Lisan terus berlafaz, lisan terus berzikir, lisan terus berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau saat menghadirkan menu hidangan sahur untuk suami dan anak-anak antunna, mulut juga terus berucap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau mendapatkan 2 pahala yang besar. Berdoa di waktu yang mustajab, menghadirkan makanan sahur untuk keluarga semua. Paham jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan ini? Karena banyak dari kita yang lupa. Khusus bulan Ramadan ini hadis ini berlaku untuk setiap malam. Baik itu di bulan Ramadan atau selepas bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini banyak di antara kita yang terbangun di saat itu. Betul jemaah sekalian. Banyak yang terbangun. Dan insya Allah hampir orang-orang yang berpuasa terbangun untuk sahur. Meskipun hanya dengan 3 biji korma atau dengan air 1 gelas. Tapi bangun. Ingat, kalau kita sudah mengisi perut kita dengan makan sahur, jangan lupa kita harus juga mengisi hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu ibadah jemaah sekalian. Doa ini adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Salat kita ya doa isinya. Surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sehari itu 17 kali, paling sedikit, itu isinya doa, doa, dan doa. Maka mari jemaah sekalian, kita hidupkan di sepertiga malam terakhir, saat kita ingin makan makanan sahur, kita sahur, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Waktu yang kedua. Hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah ini nih. Saat kita akan berbuka. Dalam hadis yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan mengijabahi doa mereka. Siapakah 3 golongan ini? Catat baik-baik jamaah sekalian. Yang pertama, al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang jujur. Seorang pimpin yang adil kepada rakyatnya. Maka doanya, jika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemimpin negara kita ini pemimpin yang betul-betul adil kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, was-shaim hatta yuftir. Wa fi riwayah was-shaim hina yuftir. Orang yang kedua adalah seseorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Waktu kita panjang jamaah sekalian. Dari kita terbit fajar, mulai kita berpuasa sampai nanti azan maghrib tiba. Ini waktu terbentang yang panjang, doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insya Allah husnudzon saya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat warga negara Indonesia ini, insya Allah semoga semuanya berpuasa. Yang hadir di masjid ini insya Allah berpuasa semua. Yang ketiga jamaah sekalian, dalam riwayat lain, as-shaim hina yuftir. Dan orang yang berpuasa ketika ia berbuka puasa. Apakah kita tidak meruntungkan? Tadi saat bersahur, waktu diijabahi doa. Saat berbuka, diijabahi doa. Ya Allah, ya Rabb. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Di saat tahu bahwa banyak dari hamba-hamba Allah yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang belum terselesaikan. Angkat doanya. Kapan? Di waktu sahur tadi. Dan nanti ini sekarang. Insya Allah 10 menit sebelum kita berbuka, mari kita berdoa sendiri-sendiri.
mau di pojok, mau di apa, silahkan berdoa apa saja. Tapi nanti akan kita bahas di antara doa yang hampir dari kita lupa tidak berdoa dengan itu apa. Nanti akan kita bahas. Tadi apa? 3 golongan. Doa mereka tidak akan tertolak oleh Allah. Apa saja yang pertama? Seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai berbuka. Dalam riwayat lain, ketika ia berbuka. Jadi ketika berbuka, berdoa kepada Allah. Dalam rangka mengaplikasikan hadis ini. Yang ketiga, da'watul mazlum. Yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Jika ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Namun bukan berarti antum mengatakan, ayo fulan, antum zolimi anak. Biar anak doanya terkabulkan. Anak sekarang sedang berpuasa, antum zolimi anak. Jangan. Agama Islam tidak boleh disiasati, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang halal, halal, yang haram, haram. Gak bisa disiasati. Kalau halal sudah halal, kalau haram sudah haram. Gak bisa disiasati. Siapapun mereka, orang-orang yang berani menyiasati agama yang halal dibuat-buat agar menjadi yang haram, dibuat-buat agar menjadi halal, gak bisa. Gak bisa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang-orang Yahudi, penyebabnya adalah mereka sukanya mensiasati agama Islam ini. Mensiasati agama mereka, disiasati. Sehingga kalau ada orang Muslim tahu bahwa ini hukumnya haram, kemudian berusaha untuk mensiasati dengan dalil-dalil yang mereka buat-buat untuk menghalalkan apa yang ia lakukan, ketahuilah bahwa ini adalah tindakan sesat seperti kaum Yahudi wal'iyadzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita fik ya. 2 waktu ini dikabulkan enggak doanya? Kapan? Sahur. Yang kedua, fik ini no problem ya. Karena yang menyabdakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang akan kita doakan jamaah sekalian? Untuk diri kita pribadi, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk kerabat kita, untuk siapa? Ada doa yang kita lupa. Mungkin kita jarang memanjatkannya. Kecuali hanya dipanjatkan di atas mimbar saat khutbah Jumat. Apa itu? Berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk pemimpin kita, pemimpin negeri ini. Ini penting jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz mengatakan dalam perkataannya, li'anna du'a li waliyil amr min a'zamil qurabat. Berdoa kebaikan untuk pemimpin-pemimpin negeri, khususnya negeri Indonesia, karena kita sekarang ini hidup di negeri Indonesia. Ini merupakan amal ibadah yang paling baik. Ini merupakan amal ibadah yang paling bagus. Ya mungkin pemimpin negeri ini, pejabat-pejabat ini mereka melakukan kesalahan sebagaimana kita pada umumnya. Kita tidak lepas dari kesalahan. Mereka juga sama manusia, tidak lepas dari kesalahan. Namun mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang sah. Apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Kita sami'na wa ta'na, kita taat kepada mereka. Zahiran wa batinan. Apa batinnya? Kita berdoa kebaikan untuk mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW, qadimat Tufail bin Amrin ad-Dawsi. Salah seorang datang kepada Rasulullah SAW, namanya Tufail bin Amr ad-Dawsi. Siapa namanya? Tufail bin Amr ad-Dawsi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ashabuhu ala Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi sedang duduk-duduk bareng. Sedang majlis sama Rasulullah. Ini Tufail datang. Tufail bin Amr ad-Dawsi datang ke Rasulullah. Para sahabat Nabi sedang kumpul bersama Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah inna Dawsan asad wa abad. Ya Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus, suku Daus ini, mereka enggan masuk Islam. Mereka menolak Islam. Mereka enggan. Mereka berbuat mungkar dan tidak mau masuk Islam. Fad'ullaha alaiha.
Maka Tufail bin Amr ad-Dausi mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan keburukan kepada mereka suku dan kabilah Bani Aus." Mintanya apa? Doa apa? Doa keburukan. Tufail tahu bahwa kalau Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Saking jengkelnya karena mereka orang-orang kafir. Suku atau kabilah Aus ini orang-orang kafir dan menolak agama Islam, enggan untuk masuk Islam, jengkel. Meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan keburukan kepada mereka agar Allah mengijabahi doamu ya Rasulullah." Faqila halakat Daus, para sahabat Nabi yang mendengar cerita Tufail ini, halakat Daus, semuanya mengatakan semoga suku Daus ini faqila halakat Daus, semoga suku Daus ini hancur binasa. Serempak. Para sahabat Nabi setuju. Setuju dengan permintaannya siapa? Tufail. Lalu lihat apa yang didoakan oleh Rasulullah. Qala Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Lalu Rasulullah berdoa. Apakah berdoa keburukan kepada pemimpin-pemimpin suku Daus? Tidak. Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, berikanlah petunjukmu dan hidayahmu kepada mereka, pemimpin-pemimpin suku Daus. Wa'ti bihim, dan jadikanlah mereka datang ke kami dalam rangka memeluk agama Islam. Apakah Rasulullah setuju dengan permintaan Tufail? Apakah Rasulullah setuju dengan perkataan para sahabat Nabi? Tidak. Rasulullah justru mendoakan kebaikan kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka masuk Islam dan berbondong-bondong menerima ajaran agama Islam. Lihat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya ingin mengajak kepada para hadirin, para hadirat, semua kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa semua, bahwa kita memiliki 2 waktu yang mustajab. Kita berpuasa, kita memiliki waktu yang mustajab. Jangan kita hanya berondok diri kita, baik itu betul. Jangan kita hanya mendoakan untuk anak kita, istri kita, ibu kita, orang tua kita, handai tolan kita, kawan karib kita, bukan. Tapi kita berdoa untuk kebaikan, berdoa kebaikan untuk pemimpin-pemimpin negeri ini. Perlu uang gak jamaah sekalian? Perlu uang? Apa dia harus kasih uang dulu 50.000 berdoa kebaikan untuk pemimpin? Mau seperti itu? Itu antum namanya disogok ibadahnya. Lihat. Maka telah diriwayatkan dari Imam Ahmad, wa qad ruwiya anil Imami Ahmad rahimahullahu anhu qala, Imam Ahmad, imamnya ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, lau a'lamu anna li da'watan mustajabatan la saraftuha li sultan. Beliau berkata, ini beliau Imam Ahmad adalah orang pemimpin imam madhab yang disiksa, dipenjara, disiksa habis-habisan oleh pemimpinnya. Tapi ingat, apakah timbul di dalam hati yang makar? Apakah timbul di dalam hatinya kebencian kepada pemimpinnya? Apakah timbul di dalam hatinya jengkel, benci? Tidak sama sekali. Lihat jamaah sekalian, ini catatan untuk kita semua. Kata Imam Ahmad, kalau saya tahu bahwa saya ini memiliki satu dakwah, satu doa yang akan diijabahi, yang akan dikabulkan oleh Allah SWT, saya akan berikan doa ini sebagai hadiah untuk pemimpin-pemimpin negeri. Kalau Allah SWT sudah memberikan kepada kita hadiah terindah, diijabahi doa-doa kita, maka kita berikan hadiah terindah untuk pemimpin negeri ini. Apa itu? Berdoa agar Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Agar Allah SWT menjadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Agar Allah memberikan kebaikan kepada mereka. Agar Allah SWT menjadikan mereka orang yang khiyar, orang-orang yang baik, jemaah sekalian. Saya ulangi. Kalau saya tahu, kata Imam Ahmad, kalau saya tahu, seandainya saya tahu, saya memiliki satu doa
yang akan diijabahi dan pasti diijabahi oleh Allah, saya pasti akan gunakan untuk meminta saya akan gunakan doa tersebut untuk kebaikan bagi para pemimpin. Hebat nggak jamaah sekalian? Siapa beliau? Imam Ahmad yang disiksa di penjara. Disiksa habis-habisan di dalam penjaranya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga mengatakan, "Wa inni la ara ta'ata amiril mu'minina fi sirri wal alaniyah wa fi usri wa yusri." Beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, sesungguhnya saya berpendapat bahwa taat kepada waliul amr, taat kepada para pemimpin merupakan kewajiban baik dalam keadaan sepi atau dalam keadaan terang-terangan. Baik dalam keadaan tersembunyi atau terang-terangan. Wa fi usri wa yusri. Baik dalam kondisiku susah ataupun saya dalam kondisi bahagia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. La'adu Allah lahu bitasdidi wa taufiq. Wa inni la'adu Allah lahu bitasdidi wa taufiq fil laili wan nahar. Dan saya sesungguhnya senantiasa berdoa kepada Allah setiap siang dan malam untuk kebaikan-kebaikan bagi mereka pemimpin-pemimpin negeri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua, ruya anil Fudail bin Iyad rahimahullahu taala qauluhu, "Lau anna li da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fi sultan." Telah diriwayatkan athar dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, kalau saya memiliki doa yang dikabulkan, maka saya akan gunakan untuk berdoa kepada para pemimpin. Saya akan angkat doa tersebut untuk kebaikan para pemimpin-pemimpin negeri ini. Dikatakan, qila lahu ya Aba Ali, fasir lana hada. Qala, wahai Fudail, kenapa sih engkau menjadikan doa ini bukan untuk dirimu sendiri, tapi kenapa dijadikan doa ini untuk waliul amr, untuk pemimpin-pemimpin negeri? Kenapa? Qal, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'addani, wa in ja'altuha fi sultan saluha fa saluha bi salahihi al-ibad wal bilad. Seandainya aku gunakan doa yang dikabulkan oleh Allah untuk diriku sendiri, maka manfaatnya akan hanya berlaku untuk diriku sendiri. Kalau doa ini dikabulkan dan baik, maka kebaikannya hanya untuk diriku sendiri. Namun, jika doaku ini saya berikan untuk pemimpin-pemimpin negeri dan doanya baik dikabulkan oleh Allah, maka pemimpin-pemimpin negeri akan menjadi baik dan umatnya, warga negaranya akan menjadi baik pula. Maslahat yang mana yang kita dahulukan? Maslahat pribadi atau maslahat umum? Maslahat umum, jamaah sekalian. Bisa dipahami jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Ini gak ada pertanyaan, paham apa tidak jamaah sekalian? Paham ya? Paham? Catatan yang pertama, bahwa hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita saat ini yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ada dua. Apa jamaah sekalian? Waktu yang diijabahi kapan? Saat sahur. Yang kedua, waktu berpuasa, dan yang terlebih terijabahi adalah saat berbuka. Apa yang bisa kita berikan, hadiah apa yang bisa kita berikan untuk pemimpin-pemimpin negeri ini? Berdoa kebaikan untuk mereka. Angkat. Kita tidak tahu dari lisan mana doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita berdoa, ya Allah, jadikanlah pemimpin negeri ini pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang terhindar dari segala macam dosa, terhindar dari segala macam kefasikan dan kemungkaran. Kalau diijabahi, subhanallah, pemimpin kita menjadi pemimpin yang baik, bawahannya menjadi orang-orang yang baik, insya Allah kebaikannya akan tersalurkan kepada masyarakat di seluruh penjuru negeri kita ini.
Indah tidak jamaah sekalian? Tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada suku Daus, pemimpin-pemimpin mereka. Dan jadikanlah mereka datang ke kami dalam kondisi masuk Islam, menerima agama Islam. Mungkin ini bisa saya sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Monggo silahkan, ada waktu 7 menit atau 10 menit. Ada waktu 8 menit. Monggo silahkan berdoa, angkat kepada Allah SWT. Antum jangan malu. Mau antum buka puasa di sini, mau di rumah, mau di pinggir jalan, mau di masjid yang antum tidak pernah ke sana. Jangan malu, mau di pinggir, mau di hik, tidak jadi masalah. Antum buka puasa di hik, angkat doa 5 menit sebelum berdoa. Sebelum buka, angkat. Orang yang lain, insya Allah juga akan tertarik dengan doa antum. Dan ia juga nanti kemudian akan berdoa juga. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa melakukan sunnah yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala darinya dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Tidak akan dikurangi sama sekali pahalanya. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini bisa Anda sampaikan. Afwan, kurang dan lebih Anda mohon maaf. Kalau ada lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa amal baik kita semua. Kalau ada kurangnya itu datang dari Anda pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi kekurangan Anda, senantiasa mengampuni kekurangan Anda dan mengampuni kesalahan Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.